Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi konservasi tanah dan air pada lahan kering. Langsung saja, teknologi konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan tanah dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Penerapan teknik konservasi tanah secara mekanik akan lebih efektif dan efisien apabila dikombinasikan teknik konservasi lahan seperti penggunaan rumput atau legum sebagai tanaman penguat teras, penggunaan mulsa ataupun pengaturan pola tanam. Kemudian metode dari konservasi tanah mekanik yang pertama yaitu teras, merupakan metode konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Kemudian tipe-tipe teras yang digunakan antara lain yang pertama yaitu teras bangku yang dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Contohnya itu seperti pada gambar yang pertama itu teras bangku yang belum ditanami penguat teras pada usaha tani lahan kering di daerah aliran sungai Cimanuk Hulu. Kemudian ada teras gulut, adalah barisan gulutan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang gulutnya. Fungsi dari teras gulut ini hampir sama dengan teras bangku, yaitu untuk menahan laju aliran permukaan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Kemudian ada teras kredit, adalah teras yang terbentuk secara bertahap karena tumbuhnya partikel-partikel tanah yang tererosi oleh barisan tanaman yang ditanam secara rapat seperti tanaman pagar atau strip rumput yang ditanam searah kontur. Dan ada teras individu, adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman, terutama tanaman tahunan. Teras ini diaplikasikan pada areal perkebunan atau tanaman buah-buahan. Bisa dilihat pada gambar 4. Ini adalah sketsa teras individu pada tanaman tahunan. Dan kemudian teras kebun merupakan jenis teras yang dirancang untuk tanaman tahunan, khususnya tanaman buah-buahan. Pembuatan teras ini bertujuan untuk mengefisiensikan penerapan teknik konservasi tanah serta memfasilitasi pengelolaan lahan, diantaranya fasilitas jalan kebun dan penghematan tenaga kerja dalam pemeliharaan kebun. Dan metode konservasi tanah mekanik yang kedua yaitu rorak. Rorak ini merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Pembuatan rorak ini bertujuan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Efektivitas rorak dalam mencegah erosi dan aliran permukaan ini mencapai 94% jika dikombinasikan dengan mulsa vertikal. Beberapa penelitian menunjukkan rorak sangat efektif dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan. Oleh karena itu, selain ditujukan untuk pengendalian erosi dan aliran permukaan, rorak juga merupakan salah satu metode panen air. Kemudian yang ketiga yaitu mulsa vertikal. Mulsa vertikal ini caranya yaitu kelebihan air hujan yang belum terinfiltrasi seringkali masih dibiarkan terbuang melalui saluran batas bedengan pada teras gulut atau teras bangku. Kelebihan air tersebut juga terkonsentrasi pada satu aliran berpotensi menggerus tanah. Untuk memaksimalkan peresapan air ke dalam tanah dapat dilakukan dengan menambahkan sisa tanaman, serasa gulma, pangkasan tanaman penguat ke dalam saluran teras, rorak atau ke dalam lubang-lubang peresapan air. Ya, itulah yang disebut dengan mulsa vertikal. Bisa dilihat di gambar ini, yaitu yang sebelah kiri yaitu aplikasi mulsa vertikal pada alley cropping, dan yang kanan adalah aplikasi mulsa vertikal pada teras gulut. Kemudian barisan batu
Barisan batu ini dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Digolongkan juga sebagai teknik konservasi sipil teknis. Ya, ini adalah contoh dari barisan batu. Ya, kemudian sebelah kanan barisan batu yang telah membentuk teras. Kemudian yang kelima yaitu bedengan. Bedengan ini akan efektif sebagai teknik konservasi tanah bila dibuat searah kontur. Namun di beberapa lokasi khususnya pada areal tanaman sayuran, bedengan justru dibuat searah lereng. Hal ini dimaksudkan untuk petani untuk memperbaiki drainase tanah. Padahal jika dibuat dengan searah lereng, aliran menjadi kurang terkendali. Karena itu sebaiknya bedengan dibuat searah kontur. Ya, bisa dilihat sini pada gambar 8 itu sistem bedengan yang menurut kontur, kemudian yang sebelah kanan itu bedengan yang membuat sudut terhadap kontur. Dan yang keenam yaitu saluran drainase. Tujuan utama dari pembuatan saluran drainase adalah untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan sehingga air mengalir dengan kekuatan, tidak merusak tanah, tanaman, atau bangunan konservasi tanah lainnya. Sini adalah bentuk dari saluran drainase pada suatu bukit. Pada saluran drainase ada beberapa bagian lagi, yaitu saluran pengelak. Adalah saluran yang dibuat hampir searah kontur, berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan dari bidang lahan di lereng bagian atas ke lahan pertanian, di mana aliran tersebut dapat menyebabkan terjadinya erosi atau gangguan terhadap komponen-komponen lahan lain, misalnya tanaman, bangunan konservasi, dan lain sebagainya. Dan yaitu saluran teras. Saluran teras pada teras bangku merupakan saluran yang terletak dekat dengan perpotongan antara bidang olah dan tampingan teras, sedangkan pada teras gulu terletak tepat di atas guludan. Dan yaitu yang ketiga yaitu saluran pembuangan air dan bangunan terjun. Saluran pembuangan air atau SPA merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak atau saluran teras ke sungai atau tempat penampungan atau pembuangan air lainnya. Dan kita lanjut ke teknologi konservasi air. Teknologi konservasi air prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada saat musim kemarau. Dia menurut Arsyad, konservasi air adalah meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah, serta meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Kemudian pengelolaan air permukaan meliputi pengendalian aliran permukaan, pemainan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengelolaan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah, dan penolak air, serta melapisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan tanah meliputi perbaikan drainase, pengendalian perkolasi dan aliran bawah permukaan, serta perubahan struktur tanah lapisan bawah. Perbaikan drainase akan meningkatkan efisiensi pemakaian air oleh tanaman karena kehilangan air yang berlebihan akan memungkinkan akar tanaman berkembang lebih luas ke lapisan tanah yang lebih dalam daripada hanya terbatas di lapisan atas yang dangkal yang akan cepat kering jika permukaan air tanah menurun. Tujuan dari konservasi air pertama untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi dengan cara teknik pemanasan air dan teknologi pengelolaan kelengasan tanah. Pengelolaan lahan kering tidak semata-mata tergantung pada air hujan, tetapi dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber air permukaan maupun air tanah. Efisiensi penggunaan air itu banyaknya hasil yang didapat persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air. Efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan dengan cara yaitu pertama mengurangi banyaknya air yang diberikan,
kemudian mengurangi kebocoran saluran irigasi, meningkatkan produktivitas, pergiliran pemberian air, dan pemberian air secara terputus. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Bermanfaat untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah. Juga bisa dimanfaatkan untuk pengairan. Air yang tertampung dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, keperluan rumah tangga, dan minuman ternak. Pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan yang berkarakteristik seperti kawasan beriklim kering dan semi kering, kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Kemudian semua lahan berlereng dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama, serta daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Keuntungan pemanenan air antara lain meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak, meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi, dan menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Selain keuntungan, ada juga kerugian dari pemanenan air, yaitu memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin, dan mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan, serta memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air, menurut Talauhu dan Agus et al. Kemudian beberapa teknik dari pemanenan air yaitu saluran peresapan, rorak, embung, dan mulsa vertikal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.